Amin, 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 amin. Salam penuaian, salam terobosan. Shalom Bapak Ibu semuanya, ya dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali hari ini Minggu 23 Maret 2025. Boleh bersama-sama kembali dalam ibadah raya Gereja BMC New York yang dilakukan secara online. Dan nanti sore kita ada ibadah onsite jam 6 di gereja yang ada di Rego Park, ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menyapa ada jemaat keluarga kita yang hari Selasa kemarin pindah ke West Coast, ya, yaitu Tanti Setiawan dan Eki yang sekarang sudah ada di LA, di tepatnya daerah Rancho, dan sedang bergabung bersama kita di Zoom, ya. Selamat menempati rumah dan juga kota yang baru buat Tanti dan Eki, ya, yang ada di LA. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekilas saja 23 Maret tahun 2008 itulah hari pertama Gereja BMC New York menyelenggarakan ibadahnya di Hotel Warwick yang ada di 6 Avenue di Manhattan, ya. Jadi hari ini Gereja BMC New York tepat berusia 17 tahun, ya. Tapi karena tanggal 23 Maret ini juga merupakan ulang tahun saya. Terima kasih Bapak Ibu semua tadi yang sudah memberikan ucapan. Jadi saya ini sungkan sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau pas anniversary, terus juga merayakan ulang tahun saya. Alkitab bilang bahwa Tuhan Yesus itu yang harus semakin bertambah-tambah. Dan kita ini hamba-hambanya harus semakin kecil, biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka sejak itu setelah beberapa kali merayakan anniversary Gereja BMC New York tiap 23 Maret, maka itu kemudian saya berdoa dan sepakat dengan jemaat untuk merubahnya, merayakan anniversary Gereja BMC New York tiap hari Paskah, ya. Jadi alasannya supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi bulan depan kita akan merayakan Paskah dan juga merayakan ulang tahun gereja yang ke-17, Bapak Ibu sekalian. Mestinya akan kita adakan pada tanggal 20 April, tapi kita mundur 1 minggu lagi menjadi 27 April. Hari Minggu 27 April jam 6 sore di Gereja Rego Park. Dan kami sudah menyediakan untuk raffle ada 17 hadiah, ya. Ada televisi yang gede-gede, juga ada apa itu lemari es, ada juga sepeda otopet dan lain sebagainya. Dan selain itu pada tanggal yang sama kita juga akan bagi-bagikan hadiah kejutan untuk semua yang hadir. Apa itu hadiah kejutan? Ya, semua pasti dapat. Ya, datanglah pada hari Minggu 27 April 2025 jam 6 sore di Gereja Rego Park, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk sepanjang tahun 2025 adalah Future Foresight, siap untuk menghadapi masa depan. Dan untuk bulan Maret, subtema kita adalah look ahead atau pandang ke depan. Jadi, kita harus memandang ke depan untuk supaya masa depan yang ada di depan kita menjadi masa depan yang wonderful, masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu tema renungan pada hari ini adalah cara pandang menentukan masa depan. Ayo baca bersama-sama tema kita pada hari ini 23, cara pandang menentukan masa depan. Jadi penting sekali, bukan apa yang kita pandang,
tapi bagaimana cara kita memandang itu akan menentukan masa depan kita. Mari kita baca bersama-sama dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, nah ini akan saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian gambar botol yang berisi air. Ya, kita lihat di situ ada 3 botol ya, 3 botol. Nah, botol yang pertama itu berisi air setengah ya. Kita lihat sama-sama isi airnya setengah. Botol yang kedua itu berisi air kurang daripada setengahnya ya. Dan kita tidak akan bicarakan botol yang ketiga. Nah, bagaimana cara kita memandang botol-botol ini? Ya, kita memandang botol yang sama, yang isinya setengah. Orang yang pesimis dia akan bilang begini, ya, orang yang pesimis, orang yang negatif, airnya tinggal setengah, ya. Tapi orang yang optimis dia akan bilang gini, wow, puji Tuhan, airnya ada setengah, ya, atau masih ada setengah. Sementara lihat botol yang kedua, ya, yang di tengah itu, orang yang negatif, orang yang pesimis, dia melihat botol itu dan dia berkata gini, waduh, airnya tinggal sedikit. Tapi orang yang optimis, orang yang positif, dia akan bilang begini, wow, puji Tuhan, airnya masih ada, kita masih bisa minum. Ya, ini berbicara bukan tentang berapa banyak airnya, tetapi bagaimana kita melihat botol yang berisi air itu. Sekali lagi, ini bukan tentang berapa banyak airnya, tetapi bagaimana cara kita melihat, cara kita memandang botol-botol yang berisi air itu. Ya, kita sudah pernah mendengar cerita tentang dua salesman sepatu yang dikirim ke sebuah pedalaman yang terpencil untuk melihat peluang bisnis. Salesman pertama yang negatif dan pesimis, dia bilang begini, ya kan? Dia melihat bahwa tidak ada satupun orang yang memakai sepatu di desa itu. Dia berkata, wah, ini sia-sia. Ya, orang di sini tidak ada yang memakai sepatu, artinya orang di sini tidak butuh sepatu. Jadi tidak mungkin kita bisa menjual sepatu di sini. Tapi salesman yang kedua, dia melihat hal yang sama, tetapi cara pandangnya berbeda. Sehingga dia berkata begini, wow, ini peluang besar. Semua orang di sini belum pakai sepatu, semua orang di sini nggak punya sepatu. Artinya, kita akan ngajarin mereka pakai sepatu. Kita akan menjual sepatu kepada mereka. Sehingga semua orang di desa ini akan beli sepatu. Dan itu artinya perusahaan kita akan mengalami untung karena kita mempunyai pasar yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya beberapa kali pernah saksikan, saya ini pada waktu bangkit dari kebangkrutan, maka pekerjaan saya yang pertama adalah jadi salesman asuransi, agen asuransi. Pada waktu itu di Indonesia, orang yang membeli asuransi itu kurang lebih hanya sekitar kurang dari 15%, ya. Kurang daripada 15%. Bapak Ibu tahu nggak, di Jepang itu pada zaman saya, itu satu orang punya
3 polis, artinya orang yang beli asuransi itu 300%, ya. Sementara di Indonesia kurang dari 15%. Orang yang pesimis bilang begini, aduh nggak bisa jualan asuransi di Indonesia, orangnya nggak suka asuransi. Tapi kami yang optimis dan memandang dengan cara yang positif melihat hal yang sama, kami bilang begini, ya kan, saya dan teman-teman, wow, ini peluang karena yang beli asuransi kurang dari 15% dan pasarnya amat sangat banyak, amat sangat besar. Jadi yang memandang dengan positif, yang memandang dengan optimis, akhirnya Bapak Ibu sekalian, mereka menjadi berhasil dan diberkati, dan puji Tuhan, saya kemudian meningkat dari agen, dari salesman, kemudian menjadi manajer, menjadi senior manager, dan terakhir sebelum saya berangkat ke Amerika, jabatan saya adalah agensi direktur, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, banyak orang terjebak dalam kesulitan hidup ini. Bukan karena masalahnya yang besar, bukan karena masalahnya yang rumit, tetapi karena cara mereka memandang masalah itu. Jadi cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang sesuatu, itu akan menentukan bagaimana kita meresponinya. Dan itu akan membentuk masa depan kita. Hidup ini, Bapak Ibu sekalian, bukan ditentukan oleh keadaan. Sekali lagi, hidup setiap kita BMC New York bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh cara kita melihat, oleh cara kita memandang keadaan itu. Maka itu jangan biarkan mata kita, maaf, hanya tertuju pada keadaan kita. Jangan biarkan mata kita hanya tertuju kepada besarnya masalah dan persoalan kita. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini kita arahkan mata kita ke depan. Ya, lihat ke depan. Look ahead. Seperti tema kita pada bulan Maret 2025 ini. Ketika kita mengubah cara pandang kita, ketika kita merubah cara kita melihat sesuatu, maka dengar ini ya, hal-hal yang kita lihat akan berubah. Sekali lagi, ketika kita merubah cara pandang kita, maka hal-hal yang kita lihat akan berubah. Ketika mungkin kita terjebak dalam kemacetan saat perjalanan ke kantor atau ke suatu tempat, ya, orang yang memandang secara negatif dan pesimis, dia bilang gini, aduh, hari ini bakal kacau, telat lagi, memang aku ini selalu sial. Tapi orang yang optimis, dia akan memandang secara positif. Dia bilang begini, ini kesempatan sekarang buat saya untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Atau yang naik kereta bawah tanah, ini adalah kesempatan untuk saya membaca Alkitab. Ya, Tuhan mungkin sedang melindungi saya dari bahaya di depan, maka saya kena macet. Hasilnya bagaimana? Maka orang-orang yang optimis ini, Bapak Ibu sekalian, mereka akan tiba di tempat tujuan dengan hati yang tenang, penuh ucapan syukur, meskipun mereka tibanya secara sudah tiba dengan terlambat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian misalnya ada lagi seorang teman tidak membalas WA kita, seorang teman tidak membalas SMS kita, sudah beberapa hari. Kalau kita memandangnya secara negatif, kita akan bilang begini, wah orang ini pasti marah ya sama aku. Wah orang ini sudah nggak mau punya teman aku. Ini cara pandang negatif. Tapi cara pandang yang positif, cara pandang orang yang optimis, dia bilang begini,
Oh, mungkin temanku ini atau orang ini sedang sibuk, atau mungkin orang ini sedang ada dalam tekanan atau masalah. Sekarang aku mau mendoakan supaya orang ini diberkati, supaya orang ini ditolong Tuhan, supaya orang ini dilindungi oleh Tuhan. Hasilnya apa? Ya kan? Hubungan akan tetap sehat. Kenapa? Karena kita tidak langsung menuduh, tidak langsung menghakimi, tapi justru kita memberikan perhatian dan mendoakannya. Ya, seorang istri dia merasa frustrasi karena sering bertengkar dengan suaminya. Ia berpikir bahwa pernikahannya gagal dan tidak ada harapan lagi dan diambang perceraian. Tetapi kemudian tiba-tiba istri ini mengalami lawatan Tuhan dan dia boleh melihat konflik itu sebagai kesempatan untuk praktek firman dan bertumbuh di dalam dia. Maka istri ini kemudian mendapatkan pewahyuan, inilah saatnya aku menundukkan diri kepada suamiku. Inilah kesempatan bagiku untuk aku praktek firman Tuhan, menghormati suamiku. Jadi dengan hati yang lebih terbuka dan sikap lebih sabar, akhirnya istri ini melihat bagaimana pernikahannya dipulihkan dan kemudian berbahagia. Saya mendengarkan kesaksian bagaimana dua orang wanita bersahabat, ya. Nah, yang satu kemudian sudah menikah dan punya suami serta punya anak. Yang satu belum menikah. Yang belum menikah ini dia lihat gini, ya kan, waduh, temanku ini galak banget sama suaminya, galak banget sama anak-anaknya, ya. Katanya orang Kristen, tapi kok galak banget ya. Dia suka marahin suaminya di depan banyak orang. Nah, setelah sekian tahun, maka orang ini berjumpa kembali, dua wanita yang bersahabat ini. Dan yang belum menikah ini melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teman wanitanya itu sekarang berubah, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia menjadi nice, dia hormat kepada suaminya, dan dia perhatian kepada anak-anaknya, dan maaf, perkataannya itu bagus, lembut, baik, sedap didengar seperti kata Alkitab. Dan kemudian si teman ini dia tanya, kamu ini ya kan sekarang kok berubah banget, ya kan? Dan si wanita yang sudah menikah, ya sekarang aku mengalami lawatan Tuhan, aku mulai praktek terus melakukan firman Tuhan, aku mengasihi suamiku, aku tunduk kepada suamiku, aku hormat kepada suamiku sehingga keluargaku diberkati, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang sesuatu sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jika kita mau mengubah cara pandang kita dari negatif ke positif, dari pesimis ke optimis, dari ketakutan kepada iman, dari kekecewaan kepada pengharapan, dari kemarahan kepada pengampunan, dari kepahitan hati kepada kasih, maka hal-hal yang kita lihat pun akan berubah. Inilah kekuatan daripada look ahead. Melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Jika kita melihat hidup ini sebagai sebuah masalah, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan terus menemukan masalah. Sekali lagi, jika kita melihat hidup ini sebagai sebuah masalah, maka kita akan terus menemukan masalah. Tetapi jika kita melihat masalah
sebagai suatu kesempatan, kita akan terus menemukan peluang. Hari ini kita akan belajar dari seorang bernama Yusuf dan seorang lagi bernama Kaleb, tokoh dalam Alkitab yang memiliki cara pandang berbeda ketika mereka menghadapi masalah dan tantangan hidup. Yang pertama, kita akan belajar dari Yusuf, ya. Yusuf itu melihat rencana Tuhan di tengah penderitaannya, ya. Inilah cara pandang daripada Yusuf. Dia melihat rencana Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Kejadian 50 ayat yang ke-20, Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Minggu lalu saya singgung tentang Yusuf. Bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam lubang sumur, ditelanjangi, dan kemudian dijual sebagai budak. Sampai di rumah Potifar, dia kemudian difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara secara tidak adil, ya. Kemudian di dalam penjara dia sudah menolong juru minuman dan juru roti raja. Tetapi setelah juru minuman dan juru roti raja keluar dari penjara, orang-orang ini melupakan Yusuf. Tapi bagaimana Yusuf memandang semuanya ini? Yusuf memandangnya dengan iman dan ketekunan. Dia menjalani penderitaannya selama 13 tahun. Yusuf tidak tenggelam dalam kepahitan meskipun dijual sebagai budak. Ia tetap setia kepada Tuhan dan menjalani proses itu tanpa bersungut-sungut. Yusuf nggak pakai ngomel. Dia jalani proses dalam kehidupannya itu. Mengapa? Karena dia melihat rencana Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu di rumah Potifar, Yusuf tetap bekerja dengan tekun dan jujur hingga diangkat menjadi kepala rumah Potifar. Ingat, dia kerja sonder gaji, nggak ada gajinya karena dia hanya seorang budak. Budak itu punya kewajiban tapi tidak punya hak. Ini akibat cara pandang Yusuf yang melihat peluang di balik kesulitan. Di rumah Potifar, ia tidak menyerah, tetapi bekerja dengan rajin, bekerja dengan sungguh-sungguh, seperti yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, seolah-olah melakukannya semuanya untuk Tuhan. Di penjara, Yusuf tidak meratapi nasib, tetapi justru melayani dan membangun kepercayaan. Di penjara, ia tetap melayani dan akhirnya dipercaya mengurus semua tawanan itu. Nah, ketika mendapatkan kesempatan menafsirkan mimpi Fir'aun, maka Yusuf melihatnya sebagai bagian daripada rencana Tuhan. Yusuf tidak mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi mengakui bahwa hikmat untuk menafsirkan mimpi itu berasal daripada Tuhan. Dampak dari cara pandang Yusuf itu, yaitu melihat rencana Tuhan di tengah penderitaannya, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Ia tidak hanya menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, tetapi juga banyak bangsa.
Bayangkan kalau Yusuf hanya fokus pada penderitaannya, fokus kepada masalahnya, ia bisa saja menyerah dan kemudian tetap menjadi budak sepanjang umur hidupnya. Namun karena Yusuf melihat Tuhan di tengah masalahnya, ia terus bertumbuh dan akhirnya mengalami promosi ilahi. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat hidup ini sebagai penderitaan, maka kita akan terus merasa terpuruk. Tetapi jika kita melihat setiap penderitaan sebagai bagian dari proses Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh dan akan mengalami promosi ilahi. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita memandang segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Apakah kita mau memandang dengan cara negatif, dengan cara pesimis, atau kita memandangnya dengan cara positif, dengan cara yang optimis. Nah, minggu lalu saya belum sempat sampaikan, Yusuf itu 13 tahun sebagai budak, Bapak Ibu sekalian, tidak digaji, ya, tidak digaji. Nah, saya seringkali katakan bahwa Tuhan itu adalah majikan dan kita ini adalah hambanya. Dan upah itu datangnya daripada Tuhan. Nah, sorga itu tidak pernah mau punya utang sama kita, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya katakan pada ibadah onsite yang minggu sore, minggu lalu ya, kita nggak boleh bilang little little to me, but salary no up. Ya kan? Kerjakan apa yang kita bisa kerjakan dengan jujur, dengan segenap hati, dengan penuh integritas, sungguh-sungguh seolah-olah untuk Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan memberikan upahnya kepada kita dengan tepat. Bekerjalah tanpa memandang gaji, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Yusuf 13 tahun nggak digaji, Bapak Ibu sekalian. Sorga itu menghitungnya, ya kan? Dia itu patutnya dapat upah berapa. Karena 13 tahun nggak digaji, maka ditambah denda-dendanya, maka Tuhan membayarnya dengan cara mempromosikan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, dia diangkat oleh Tuhan, dia memiliki penghasilan yang luar biasa, keluarganya juga diboyong dari Kanaan, ditaruh di tanah Goshen, tanah yang terbaik yang ada di Mesir, dan hidup Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ini juga akan terjadi kepada setiap kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita harus melihat rencana Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah proses, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kaleb, dia melihat janji Tuhan di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Sekali lagi, Kaleb melihat janji Tuhan di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah melihat situasi yang menakutkan. Mari kita baca dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Bersama saya ucapkan janganlah takut. 2, 3, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk menyelidiki
tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Maka 12 pengintai itu, para pemimpin itu melihat hal yang sama, yaitu tanah Kanaan yang subur, yang penuh dengan susu, yang penuh dengan madu, dan mereka juga melihat di situ dihuni, ditinggali oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar-besar seperti raksasa. Ya, namun yang membedakan 12 pengintai ini bukanlah apa yang mereka lihat, tetapi bagaimana cara mereka melihat, bagaimana cara mereka memandang susu, anggur, madu, dan raksasa itu. Ya, nah 10 pengintai yang pesimis, 10 pengintai yang negatif, dia bilang begini, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka itu melihat diri kita seperti belalang. Bapak Ibu sekalian ya, namanya pengintai, ya kan? Maka yang diintai itu nggak tahu. Tapi kenapa? 10 pengintai bilang begini, mereka itu melihat diri kita seperti belalang, kecil, lemah, dan mudah ditelan oleh para raksasa Kanaan. Ya, mereka kemudian jadi ketakutan. Kenapa? Karena mereka bermain dengan pikirannya sendiri yang negatif dan pesimis. Tetapi lihat Kaleb dan Yosua, ya Kaleb bilang begini, mereka melihat hal yang sama, tetapi memiliki cara pandang yang berbeda. Sehingga Kaleb kemudian berkata dengan penuh iman, no, kita akan maju dan menduduki tanah Kanaan itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari kitab Bilangan pasal 13. Ya, meskipun dalam hati yang paling kecil, Kaleb juga ketakutan. Tetapi Kaleb memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Bersama saya ucapkan percaya kepada janji Tuhan. 2, 3, percaya kepada janji Tuhan. Ya, karena percaya kepada janji Tuhan, bagi Kaleb, para raksasa itu justru terlihat seperti belalang yang akan mereka telan habis. Ya, mengapa? Karena Kaleb percaya janji Tuhan, karena Kaleb percaya Tuhan menyertai Kaleb, bahwa Tuhan juga menyertai orang-orang Israel. Tuhan yang sama, Bapak Ibu sekalian, seperti berkali-kali saya katakan, kalau Tuhan sudah membawa kita sampai hari ini, tanggal 23 Maret 2025, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dan sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kembali kepada Kaleb. Bagi Kaleb, para raksasa itu justru terlihat seperti belalang yang akan mereka telan habis. Ya, pelajaran pentingnya apa, Bapak Ibu sekalian? 10 orang melihat ancaman, tetapi Kaleb melihat janji. 10 orang yang pesimis dan negatif itu, mereka melihat kekalahan sebelum bertempur, tetapi yang dilihat oleh Kaleb adalah kemenangan. 10 orang yang negatif dan pesimis itu hidupnya dipimpin oleh ketakutan, tetapi Kaleb dipimpin oleh janji Tuhan. Bersama saya ucapkan dipimpin oleh janji Tuhan. 2, 3, dipimpin oleh janji Tuhan. Kesimpulannya, apa yang kita lihat tidak selalu menentukan hasilnya. Tapi cara kita melihatlah yang akan menentukan apakah kita akan maju dengan iman atau mundur secara teratur dalam ketakutan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya masa depan kita itu adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan.
Pegang janji Tuhan. Tuhan bilang begini di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Nasib kita BMC New York telah ditetapkan oleh Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan. Kita itu lebih, lebih, lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Yesus. Ya. Nah, Kaleb, Bapak Ibu sekalian, dia melihat janji Tuhan lebih besar daripada tantangan yang ada. Kaleb tidak terpengaruh oleh 10 orang yang ketakutan itu. Ia melihat kesempatan di balik tantangan, bukan rintangan di balik kesempatan. Kaleb melihat Tuhan jauh lebih besar daripada para raksasa itu. Kaleb melihat bahwa para raksasa itu kecil. Kaleb melihat janji Tuhan jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Kaleb melihat masa depan yang Tuhan janjikan. Bukan bahaya, bukan rintangan, bukan masalah yang ada di depan matanya. Kaleb melihat kemenangan karena ia percaya Tuhan sekali-kali kalau sudah membawanya keluar dari Mesir, maka Tuhan itu yang akan menyertainya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah dibeli dengan tunai oleh Tuhan Yesus sehingga kita menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya, itu artinya Tuhan sudah berkenan kepada kita. Maka Tuhan yang sama yang akan menyertai kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Jadi cara pandang kita bisa membuat kita terjebak dalam masalah, membawa kita maju untuk meraih masa depan yang luar biasa, atau membuat kita terpuruk. Kesimpulan dari kisah Yusuf dan Kaleb mengajarkan kepada kita bahwa cara pandang kita terhadap keadaan akan menentukan masa depan kita. Keberhasilan bukan ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi, tetapi oleh bagaimana kita meresponi keadaan itu dengan mata iman kepada Tuhan. Yusuf melihat rencana Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, sehingga ia akhirnya dipromosikan menjadi pemimpin di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kaleb melihat janji Tuhan lebih besar daripada raksasa di Kanaan, sehingga ia menerima bagian dalam tanah perjanjian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Future foresight, siap menghadapi masa depan. Look ahead, pandang ke depan. Pandang Bapak Ibu sekalian, melihat dengan cara melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Pandang ke depan, lihat janji Tuhan, bahwa janjinya itu adalah iya dan amin atas setiap kita. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini ya Abba ya Bapa. Kami tahu Engkau sangat menyayangi kami, Engkau sangat mencintai kami. Bapak, biarlah mulai hari ini kami mau merubah cara pandang kami. Kami mau memandangnya dengan mata iman. Kami mau memandangnya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga ketika kami mengalami kesesakan, ketika kami mengalami kesulitan dalam hidup ini, kami mau melihat rencanamu dalam hidup kami itu adalah rencana yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Kami mau melihat bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk memberi kami hidup dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Ketika kami merasa takut Tuhan, melihat semuanya serba raksasa di depan kami, tapi kami mau melihat janjimu itu iya dan amin. Sehingga kami berani melangkah dengan pasti untuk meraih masa depan yang luar biasa, yang
Tuhan sudah sediakan bagi kami di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak. Sekarang kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah hari Minggu secara online ini. Kami percaya baik ibadah Kids Church maupun ibadah umum ini, mereka yang melayani tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami juga mau serahkan ibadah onsite nanti sore jam 6 di gereja Rego Park, baik ibadah anak-anak, ibadah kids church, ibadah teenager, ibadah youth, maupun ibadah raya. Kami serahkan kepadamu semuanya. Bapak Engkau campur tangan, berkati sehingga ibadah-ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan dan membawa anak-anakmu semakin mengenal Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terimalah sekarang dengan iman, berkat, dan rahmat dari Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita, melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan menepati janji-janjinya kepada kita. Bahkan Tuhan membungkus setiap kita dengan kuasa darah Yesus, sehingga kemana saja kita keluar dan masuk mulai hari ini, perjalanan hidup kita senantiasa dibuat beruntung dan berhasil. Yang percaya, terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.